Salam saudara-saudari semua. Hari ini sangat bersyukur kita membaca kitab Keluaran. Hari ini disampaikan oleh Pastor Joshua. Saya bertanya mengapa sampai hari ini kita membaca Keluaran. Dan bertepatan di situ pas Presiden Amerika mulai naik pada jabatannya. Saya merasa semua dalam Allah bukan kebetulan, dan kita melihat tangan Tuhan. Sesungguhnya zaman akan berubah, presiden akan diganti, pemimpin akan diganti. Seperti sejarah dari Israel, kamu melihat di Daniel mengalami perubahan dinasti, beberapa raja. Pertama mengalami pemerintah Babel, kemudian Persia. Dia melayani beberapa raja. Dunia berubah, tetapi Tuhan Allah tidak pernah berubah dan selamanya ada. Semuanya di dalam tangannya. Kita sejarah dulu dan sampai sekarang di dunia ini kita fokusnya bukan melihat perubahan, tetapi yang harus kita lihat yaitu kebenaran, melihat tangan Allah yang kekal, yang tangan Allah yang maha kuasa, yang kekal, dan kita terkait dengan Allah. Dan bukan berarti kita mengikut berkait dengan Allah, kita damai, kita baik-baik saja, bukan demikian. Tetapi kita harus melihat apa yang hendak Allah kerjakan. Dari kejadian Allah telah menciptakan kita, memilih kita, dan telah diletakkan dalam waktu. Saya ingat waktu pelayan saya di Vancouver, sangat sulit dan melelahkan. Waktu itu saya menjadi pastor, juga pendeta, juga sangat melelahkan. Tidak ada staf gereja yang menolong, dan lagi pula para majelis terus berlawanan dengan saya, berlawanan dengan saya sebab merasa saya tidak mau mendengar dan tidak mendukung apa yang mereka lakukan yang menurut saya yang tidak tepat. Jadi dalam 10 tahun itu sangat sulit. Dan juga harus membawa para ibadah, para lansia, seperti ibadah kita di hari ini di kebaktian kelimpahan. Dan di Vancouver saya sebut dengan komunitas yang bahagia, yaitu melayani orang-orang lansia. Dan di pagi hari saya harus menjemput mereka, dan waktu itu belum ada modern transportasi. Jadi pagi hari saya harus menjemput mereka datang ke gereja, kemudian membawa mereka dalam kebaktian, pujian. Walaupun suara saya fals, tapi saya juga harus menjadi pemimpin pujian.
Dan saya bersyukur kepada ibu saya. Saya berterima kasih. Pagi hari saya menjemput ibu saya, kemudian saya menjemput mereka dari rumah ke rumah sampai ke gereja, dan ibu saya yang tugas mempersiapkan makanan ringan. Jadi saya harus berapa kali dalam perjalanan, sekitar 20 orang setidaknya harus bolak-balik 4 sampai 5 kali menurut daftar di perkampungan kita, menjemput mereka. Kemudian setelah saya berkhotbah, saya juga harus mengantar mereka untuk minum teh sebagai sopir. Setelah minum teh, para lansia ada yang harus ke dokter, ada yang mau belanja, dan saya juga harus mengantar jemput mereka. Pagi hari jam 8 sudah keluar rumah, malam pulang rumah sudah sekitar jam 8. Sepanjang hari sangat melelahkan. Bahkan pernah sekali karena kelelahan waktu menyopir, di sebelah ada juga mobil lain berhenti di lampu merah. Seketika saya merasa, mengapa kok mobil saya mundur? Kok mobil saya mundur? Rupanya bukan mobil saya yang mundur, tapi mobil yang di belakang sudah berjalan, tapi waktu itu mobil saya sepertinya berhenti di situ. Dan saya terus di situ menyopir dan melihat ke langit. Dan saya bertanya, Tuhan, hari-hari demikian harus sampai kapan, dan hari yang kegelapan harus sampai kapan? Dan Tuhan memberitahukan saya, di dalam sejarah manusia, hari ini saya letakkan kamu di sini untuk melayani para orang-orang tua ini. Kamu di sini bertemu dengan mereka dan kamu melayani mereka. Di dalam waktu yang demikian, dalam waktu aku yang melayani, kamu layani orang-orang ini. Kemudian saya melihat kalian, saya menganggukkan kepala. Baiklah, saya terus lakukan. Tuhan, Engkau tidak menyuruh aku pergi, aku tidak pergi. Saya terus. Hari ini saya memberi tema di Keluaran pasal 1 dengan tema hari-hari kegelapan. Di tengah kegelapan, dark days, dalam hari kegelapan. Di sini menerangkan umat Israel, mereka dalam masa kegelapan. Di masa kegelapan seharusnya bagaimana? Dunia hari ini, dunia kita juga di bawah kuasa si jahat. Boleh dikatakan saya juga hidup dalam kuasa si jahat, tetapi Allah tetap berkuasa dan berperang dalam dunia kegelapan. Bahkan dalam sejarah terus berkembang, dunia hari-hari akan semakin gelap. Tetapi kita percaya pekerjaan Roh Kudus akan cepat, dan anak-anak Allah semakin punya kekuatan kalau tidak sampai akhirnya kuasa kegelapan semakin berkuasa. Bagaimana anak-anak Allah
menghadapinya akan mati semua kalau anak-anak Allah tidak punya kekuatan. Pada akhir zaman pekerjaan Allah seharusnya semakin besar. Kuasa iblis, kuasa kegelapan akan semakin besar, tetapi kuasa Allah lebih lagi akan besar lagi. Kita sebagai anak Allah dalam kegelapan kita harus punya iman, dan juga kita tahu Allah berkuasa. Sekarang kita melihat kitab Keluaran di dalam penulisan kitab 5 Musa ada proses dengan kitab 5 Musa. Salah satu kitab 5 Musa ditulis oleh Musa, tetapi kitab 5 Musa ini terus diteruskan sampai hari ini. Alkitab yang kita pegang, yang dimaksud saya teks asli dalam Alkitab asli, tidak termasuk terjemahan. Di kitab yang asli ada bahasa Ibrani, bahasa Aram yaitu bahasa Syria, dan juga bahasa Yunani. Masih ada terjemahan dari kitab Yunani di Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama. Di dalam proses ini bukan ditulis semuanya oleh Musa. Musa terlebih dahulu menerima pewahyuannya terlebih lagi di kitab 5 Musa ini, tetapi dia teruskan di kitab penerjemahan, dan juga ada versi terjemahan, ada versi yang ditulis perlahan, ada perubahan sampai yang kita terima di hari ini. Kita percaya di seluruh kitab suci dalam proses menjadi kitab Alkitab. Selain kitab 5 Musa masih ada kitab-kitab lain dalam era yang berbeda, bukan di zaman era penulis. Seperti kitab Yesaya, bukan di zaman Yesaya, dari pasal 1 sampai 66 Yesaya sendiri yang menulisnya, bukan demikian. Demikian juga kitab 5 Musa, dia membaca kemudian ia beritakan, pelahan-pelahan itu dicatat. Bahkan banyak versi pencatatan yang berbeda. Seperti apa yang saya ucapkan, murid saya 30 murid saya mempunyai versi yang berbeda. Ada versi Iben, Jason, Joel. Dan versi-versi ini dikeluarkan, orang-orang akan meneliti di antara pas Josan versi Iben, versi Joel, siapa yang lebih dekat dengan versi Pastor Joshua yang ia sampaikan. Jadi para penulis merapikan. Jadi waktu penulis perangkap ini lebih tepat dia pakai yang itu. Seperti kalau Pastor Joshua mengatakan pohon kehidupan, versi A berkata demikian, versi B berkata demikian. Perlahan-perlahan kitab suci itu menjadi kitab suci yang seperti kita pegang di hari ini. Dan dalam proses kitab 5 Musa menjadi kitab suci, selain dari versi asli dari
Musa masih ada versi yang lain. Perlahan itu dikumpulkan, dirapikan, akhirnya menjadi kitab 5 Musa. Dan para ahli-ahli Taurat ini atau para menulis ini, ahli Taurat ini, mereka mengumpulkan versi-versi, masih ada dari versi Ibrani, bahasa Aram, dan itu kapan terjadi? Mungkin sekitar setelah mereka kembali dari pembuangan. Pertama kali mereka kembali dari pembuangan 580 sebelum Masehi. Sekitar 539 dimulai. 539 Masehi dimulai. Jadi kitab 5 Musa yang menjadikan kitab yang Musa yang sekarang kita pegang, ya memang kitab Musa yang itu dikeluarkan oleh Musa. Kamu mengambil versi mungkin di sekitar 539 sebelum Masehi, versi itu mungkin seperti kitab Imamat menulis kematian Musa. Tidak mungkin Musa yang menulis dia mati kemudian menulis Allah menguburkan dia, sebab kalau dia meninggal tidak mungkin dia yang menulisnya, pasti keturunannya. Jadi inilah terjadi, dan kita melihat kitab Keluaran, kita melihat ini, kita diletakkan dari permulaan dari Musa, zamannya Musa, kemudian zaman setelah kembali dari pembuangan. Kita, menurut pemahaman kita, apa yang ingin disampaikan dalam zamannya Musa ini, dan juga kita harus memahami pesan apa yang harus dibawa setelah kembali dari pembuangan. Pasti pesan itu mempunyai makna bagi orang-orang yang dari kembali pembuangan, menjadi kitab apa yang harus disampaikan kepada mereka. Sekarang saya seperti mengajar di institut sekolah pelidaran. Jadi kita harus tahu kitab Keluaran, kitab 5 Musa atau 5 Musa yang kita lihat di pasal hari ini, salah satunya di hari-hari kegelapan. Di tengah-tengah dalam kegelapan, di sini ada 22 ayat, pasal 1 ayat 1 menjadi sampai 14 itu poin yang pertama, kemudian 15 sampai 22 poin yang kedua. Poin yang pertama, semakin ditindas, semakin bertambah banyak. Ayat 1 sampai 7 menyatakan orang umat Israel Yakub bersama dengan keluarganya masing-masing berjumlah dengan 70 jiwa datang ke Mesir. Pada masa itu Yusuf telah ada di Mesir. Dia di sini meneruskan sejarah dari Kejadian. Pada waktu kelaparan di Kanaan, ada bencana kelaparan, Yakub bersama dengan keluarganya ke Mesir, dan Yusuf setelah ada di Mesir, dan Yusuf menjadi orang utama di Mesir. Dia tangan kanan dari Firaun. Selain dari makanannya sendiri, yang segala pemerintahannya diserahkan kepada Yusuf.
Yusuf ia dikuburkan di Mesir, tetapi di tempat ini Allah memakai dia dan mengangkat dia. Dia melindungi seluruh keturunannya. Ini adalah keluarga kerajaan dari Abraham. Abraham dipanggil Allah dan Abraham mengikuti Allah. Dia semakin berkembang, bahkan dia seperti keturunan raja sebangsawan. Dia mengalahkan persekutuan 5 raja dari 4 negara yang paling kuat di masa itu dikalahkan oleh Abraham. Mereka sampai di sebelah persepakatan dari 5 raja yang berada di sekitar Kanaan itu di zamannya Abraham. Abraham bukan hanya mengalahkan mereka, bahkan menyelamatkan Lot. Dia seperti identitas sebagai raja masuk kota. Sejak itu dia semakin berkembang biak sampai di zamannya Yakub mempunyai 12 anak. Tetapi Yakub di tanah Kanaan menghadapi bencana kelaparan dan dalam keluarga banyak permasalahan, sehingga Yusuf telah dijual di Mesir. Sampai akhirnya Yusuf menjemput Yakub ke Mesir. Mereka di Mesir, jumlah mereka semakin bertambah banyak. Bahkan di sini sampai di ayat ke-7 mengatakan, harusnya di ayat ke-5 kita baca, mari kita baca. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudara dengan semua orang-orang yang seangkatan dengan dia. Yusuf terkenal di Mesir. Dia adalah yang asisten dari Yusuf. Yusuf adalah asisten dari Firaun, tetapi pada saat itu Yusuf telah mati. Di zaman itu, di anak-anak Yakub semuanya juga telah mati. Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Sudah cukup lama mereka di tanah Mesir menghadapi orang Mesir, keturunan Yusuf, keturunan dari Yakub. Allah menuntun mereka, membawa mereka ke Mesir dengan 70 jiwa, dan sekarang orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Dari 70 jiwa mereka mulai berkembang biak. Di tanah Kanaan mereka sepertinya tidak begitu berkembang, tetapi sampai di tanah Mesir mereka berkembang biak, bahkan berlipat ganda, bertambah banyak dengan sangat dahsyat. Mereka menjadi kuat, memenuhi negeri itu. Saya menyebut demikian, saya menggunakan terjemahan dari teks asli. Kalau dari terjemahan sekilas sudah kamu baca, dengan mana anak-anak Yakub beranak cucu tak terbilang jumlahnya, bertambah banyak
dengan dahsyat berlipat ganda, kemudian sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kalau Alkitab kita sangat jelas di sini, dengan cepat memenuhi negeri itu. Allah dengan awal telah menubuatkan keturunan Abraham akan berada di Mesir 400 tahun. Sekarang sudah lewat 40 tahun. Mungkin di awal 30 tahun Yusuf di situ mereka melewati dengan baik, tetapi di sini mereka telah melewati ratusan tahun mereka dalam kegelapan, dan mereka mulai dan mereka terus bertambah banyak, semakin banyak jumlah mereka. Dan orang-orang di Mesir mereka sudah tidak mengenal Yusuf, yang seperti dikatakan di ayat ke-8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah di tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ada seorang pemerintah baru, presiden yang baru memerintah. Kita jangan menyebut. Tetapi saya merasa mengapa begitu bertepatan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Mereka tidak melihat jasa-jasa dari Yusuf yang dia lihat. Kalian bukan orang Mesir, kalian orang Ibrani. Orang Ibrani adalah mereka para pengembara. Kalian adalah pengemis. Kalian mengembara ke sana ke sini, mereka mengembara. Pendatang. Tapi begitu banyak orang-orang kalian mengancam keamanan kerajaan Mesir. Pemerintahan baru ini, raja baru, pemerintah baru Mesir ini berkata kepada rakyatnya, katanya, bangsa itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Mari kita bertindak dan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Lalu di situ orang Mesir mengutus pengawas Rodi mengawasi mereka untuk menindas mereka. Ada yang mengawasi umat Israel dan menindas mereka. Di situ ada peraturan terhadap para pendatang dari orang Israel ini, menindas mereka dengan kerja keras, yaitu memaksa mereka dengan kerja keras, menindas mereka, menyuruh mereka untuk mendirikan bagi Fir'aun kota-kota pembekalan, yaitu Pitom dan Raamses. Mereka memahitkan umat Israel, mengerja paksa akan umat Israel menjadi pekerja rodi. Mengapa kalian mengembara datang di tempat kami? Bahkan para kalian pendatang ini lebih banyak, sehingga mengancam keamanan negara kami. Jadi mereka menindas mereka.
bahkan memaksa mereka dengan kerja paksa. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Tetapi makin ditindas, mereka makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Semakin ditindas, mereka semakin berkembang. Kemudian dikarenakan jumlah umat Israel, mereka menyusahkan hati mereka. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksa orang Mesir kepada mereka itu. Segala pekerjaan dikerjakan, disuruh mereka yang mengerjakan, kemudian tanpa upah. Memahitkan mereka. Semakin mereka memahitkan hidup mereka, orang Israel, mereka semakin bertambah banyak, berkembang. Orang Israel dalam kegelapan, hari-hari kegelapan, tidak tahu sampai berapa lama, mungkin 400 tahun. Mereka berada di Mesir, semuanya di situ 430 tahun lamanya. Tetapi Allah berfirman, mereka telah menfirmankan bahwa mereka berada di Mesir akan di situ selama 400 tahun dan menderita di sana. Tapi mereka semakin ditindas, semakin bertambah banyak. Ini setelah zamannya Musa. Mereka, orang Israel berasa di Mesir, pemerintah kurang melakukan yang kurang baik terhadap mereka. Hanya dengan kerja mereka dipaksa rodi, pekerja keras. Dan bagi orang yang setelah dari kembali pembuangan, bagaimana? Sekarang pemerintahan Persia baik dengan kita, walaupun pemerintahan kita telah dibinasakan, tetap maka ini adalah anugerah dari Tuhan. Nanti dimulai dari ayat 15, ini adalah kasih karunia seperti kita hari ini dalam masa kegelapan. Tetapi kita jangan takut, kita orang kecil. Memang orang kembali pembuangan tidak banyak, seluruh tanah Kanaan telah menjadi sunyi dan harus kembali membangun tanah Kanaan. Walaupun jumlah kita sedikit, kita terus bertahan. Allah telah memberi kita pulang, Dia pasti akan menambah jumlah kita dan bertambah banyak. Jadi kita harus terus mengikuti. Kita harus tahu identitas kita. Identitas kita apakah itu? Adalah keturunan Yakub, seperti umat Israel. Mereka yang berada di Mesir adalah keturunan dari Yakub dan keturunan dari Abraham. Kita adalah keturunan bangsawan. Kita yang dijanjikan Allah, yang Allah janjikan diberikan kepada kita. Allah berjanji memberikan negeri bagi kita, dan anak cucu kita bertambah banyak, dan perjanjian Allah itu sedang terjadi. Umat Israel, mereka dalam hari-hari kegelapan di Mesir, dan hari ini kita kembali dari pembuangan, kita pun dalam keadaan hari-hari kegelapan. Memang kita dipermalukan, pemerintahan kita telah diruntuhkan.
umat Israel, mereka telah diangkut ke pembuangan, bukan hanya waktu singkat, sudah 400 tahun, tetapi Allah tidak melupakan kita. Pada saat diangkut ke pembuangan, setelah mereka kembali, Allah tidak melupakan kita. Kita kembali ke tanah Kanaan. Umat Israel harus keluar dari Mesir, kembali ke Kanaan, dan sekarang kita kembali. Kita di Mesir dipermalukan, dikerja paksa, ditindas, tapi hari ini kita kembali. Jangan lupa pada identitas kita. Kita jangan lupa alam perjanjian Allah yang diberikan kepada nenek moyang kita. Ingatlah, kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah umat kerajaan, imam kerajaan. Setelah pernah di dunia ini imam kerajaan, umat kerajaan, imam kerajaan Allah menjadi budak. Mesir dalam Alkitab itu merujuk kepada dunia. Kita menjadi budak dunia sampai di hari ini untuk diberitakan pada hari kita adalah imam kerajaan imam. Kita adalah imam, kita berdiri di antara Allah dan orang-orang. Kita mempunyai panggilan menjadi pengantar, tetapi kita tidak menjadi pohon kehidupan. Kita di sini kita menjadi budak dunia. Di dunia mencari makan, tetapi walaupun dicari tidak dapat dimakan, seperti umat Israel diperbudakan di Mesir. Kita di sini kita ditindas di dalam kegelapan. Tapi kebenaran memberitahukan kepada kita, jangan lupa janji Allah kepada kita. Dan kita harus percaya Allah tidak lupa kepada kita. Jadi kamu melihat Allah memanggil saya datang ke Hong Kong, percayakan kepada aku hendak bekerja di Hong Kong, pulang di Hong Kong. Waktu saya pulang ke Hong Kong, saya menjalankan misi pohon kehidupan sampai di tahun 2024. Baru seluruhnya saya bisa mengerti akan misi pohon kehidupan ini. Dan saya menemukan banyak di seluruh Alkitab, banyak menerangkan tentang pohon kehidupan, tapi kita tidak mengerti. Kita adalah yang ditanam oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah, tetapi kita jatuh dalam kegelapan seperti umat Israel di dunia. Di Mesir menderita, tetapi hari ini saya merasa sungguh Allah berfirman kepada kita lewat hari naiknya pemerintahan dari Presiden Donald Trump. Saya membaca sampai ini, saya mengingatkan kita bukan pendatang dari Mesir, pengungsi dari Mesir, tetapi kita adalah umat pilihan Allah yang tidak dilupakan. 400 tahun di Mesir, Allah tidak melupakan kita. Walaupun Allah terus menyuruh mereka untuk bertambah, berkembang. Pada saat mereka menghadapi ditindas oleh dunia,
bertambah pahit kehidupan mereka, tetapi Allah menambah jumlah mereka semakin banyak. Kita lihat ayat 15 sampai 22. Bukan hanya ditindas, bahkan di sini dibunuh. Semakin dibunuh, semakin cepat mereka bertambah banyak, dan di sini Allah berbuat mereka, para bidan-bidan, berbuat baik kepada bidan-bidan. Di sini dengan cepat ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dengan sangat berlipat ganda. Di sini boleh kamu tambah dengan berlipat ganda, itu maksudnya juga dengan cepat. Di dalam kegelapan pada umat Israel, mereka ditindas. Bagi orang sekarang ada kerajaan di atas, ada peraturan, ada yaitu kuasa kegelapan untuk memusnahkan umat Israel. Jadi apa yang ia katakan? Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, yang satu indah dan satunya kemewahan, maksud nama mereka. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Diulangi kembali di ayat 22. Maka Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, sebab Fir'aun melihat para bidan-bidan di situ tidak membunuh bayi-bayi itu. Maka sekarang Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, sebab roh Allah ada kepada bidan-bidan untuk tidak membunuh anak-anak dari Israel. Dan di situ Fir'aun bertanya, mengapa kamu tidak membunuh mereka? Dan jawab mereka, aku belum lagi datang, perempuan Ibrani mereka sudah melahirkan, sebab mereka sangat kuat. Mereka berbeda dengan perempuan Mesir. Belum lagi saya sampai, mereka telah melahirkan. Raja Mesir bisa berkata, setelah mereka melahirkan, kamu pun bisa melemparkannya ke sungai. Mungkin dia berkata, waktu dia melihat saya datang, saya tidak menemukan bayinya. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan ini, dan bertambah banyaklah bangsa itu dengan sangat berlipat ganda. Faraun berkata, bidan-bidan tidak mau mendengar. Jadi seluruh rakyat, dengarkanlah perintahku. Lemparlah segala anak laki-laki yang baru lahir bagi orang Ibrani itu ke sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarlah hidup. Di sini ada peraturan yang dari dunia.
peraturan dari Mesir, pemerintahan dari dunia. Kita sebagai anak-anak Allah dan umat pilihan Allah, tetapi dunia membinasakan umat Allah, membinasakan anak-anak Allah, sehingga di Mesir meninggal, di sini anak perempuan dibiarkan hidup, sebab anak perempuan mereka tidak bisa memberikan keturunan dan bisa melakukan banyak pekerjaan bangkit untuk menjadi budak pekerjaan rumah. Mereka punya harga sebagai pekerja atau budak. Dunia mengambil anak Allah agar mereka mempunyai harga dalam perdagangan atau keuntungan dunia. Ini mengingatkan kita sebagai anak Allah, bagaimana dunia terhadap kita. Dunia tidak mau kamu menjadi umat Allah. Dunia ingin memusnahkanmu, identitasmu sebagai umat kerajaan Allah. Dia hendak memakaimu, merampasmu sebagai daya kerja, sebagai pekerja. Kamu tidak lagi menjadi anak Allah dan melayani dunia ini, bahkan dia akan menindasmu. Hari-hari kegelapan dunia ini akan demikian terhadap kita. Tetapi kita harus berpegang teguh, percaya kepada Allah. Allah punya kasih karunia-Nya. Di dalam keluaran Allah selain Musa, Allah selalu menggunakan perempuan untuk mengadakan keselamatan. Dan di sini ada 2 bidan. Mereka juga orang Mesir, tetapi Roh Kudus menjamah hati mereka, menggunakan mereka untuk menjaga, melindungi anak-anak laki-laki dari Israel, orang Ibrani. Kita lihat kemudian lahirlah Musa, dan bagaimana Musa, Allah menggunakan ibunya Musa dan kakak perempuannya Musa untuk menyelamatkan Musa. Hawa adalah anak segala, ibu dari segala anak dan yang kekal. Allah akan memakai perempuan, terlebih lagi di masa yang gelap. Kamu lihat dalam hubungan keluarga, kalau hubungan kurang baik, situasi kurang baik, siapa yang bangkit untuk menopang? Saya melihat ada sebagian orang setelah mereka menikah, setelah mempunyai bayi, siapa tahu bayi itu punya kelainan fisik atau kekurangan. Saya telah melihat suaminya meninggalkan dia, tidak dapat menerimanya, tidak mau keluarga ini. Dan ibunya, mamanya, dia sendiri yang bangkit untuk membiayai, menghidupi anaknya itu. Dan saya sendiri, saya lahir 4 bulan, ayah saya melarikan diri sebab keadaan Hong Kong tidak sebaik di Hong Kong, tidak sebaik di Filipina. Dia pergi ke sana dan meninggalkan kami. Jadi ibu dan membiayai, menghidupkan saya dengan kakak saya, abang saya. Di masa kegelapan, perempuan itu sangat penting.
musuh yang ingin membunuh para laki-laki. Tetapi Allah membangkitkan para wanita atau perempuan. Jadi, hai anak perempuan, di masa-masa gelap, Allah lebih lagi memakaimu. Amin. Jangan merasa dirimu tidak ada gunanya. Jangan merasa dirimu tidak mempunyai apapun. Jangan tidak percaya diri. Allah akan memakaimu. Dan kita melihat dari konsep yang demikian, baik musuh, penindasan dunia dan atau penindasan dunia yang mematikan, tetapi rencana Allah pasti akan terjadi sehingga rakyat Israel semakin banyak. Dan kita hari ini menghadapi penyerangan tahun 2025. Sebagaimanapun dunia menyerang atau menekan kita, umat Allah, pohon kehidupan pasti akan bertambah berkembang dan bertambah banyak. Semakin ditindas, semakin berkembang dan bertambah banyak, bahkan semakin dahsyat. Tahun ini adalah launch 2025. Dunia seperti terus sulit. Bahkan seluruh perubahan dalam situasi kita tidak tahu sampai di mana, tetapi kita percaya barang siapa yang mengikuti Allah dan percaya pada rahasia Allah ada padanya dan akan menunjukkan jalan-jalannya hendak dilewati, Allah akan membuat mereka mewarisi negeri bertambah banyak dengan hidup yang tenang dan tentram. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mohon Tuhan untuk menolong kita.
Tuhan, kami memandang Engkau memilih kami menjadi anak imamat kerajaan yang kudus, umat pilihan Allah. Tuhan, kami melihat identitas kami adalah milik Engkau. Menghadapi pinasan musuh dalam kegelapan, kami semakin percaya kepada Engkau, semakin kami bertambah banyak. Dengan kuasa Roh Kudus beri kami kekuatan, beri kami iman. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara semua, apakah kamu dalam pekerjaanmu, apakah kamu merasa tidak gembira, sedih, atau apakah kamu di dunia? Adakah kamu melihat kamu sebagai pilihan Allah? Kalau kamu dalam situasi ini, letakkan tanganmu di dalam hati. Pada saat kamu menghadapi dunia, menghadapi penindasan dalam dunia ini, kita mohon Tuhan untuk menyembuhkan kita. Kita sebutkan Yesus, kita berdoa dulu untuk diri kita sendiri. Ya Tuhan Yesus, aku serahkan penindasan dari Tuhan Yesus, kami deklarasikan kami bukan budak dunia, kami bukan budak dunia, tetapi Tuhan Yesus, kami bukan melayani dunia, tetapi kami adalah umat pilihan-Mu, umat Allah, imamat kerajaan. Kami adalah anak terang Tuhan. Kami deklarasikan, kami hidupkan identitas kami dengan bersandarkan dengan Engkau, dengan kebenaran bahwa kekuatan dan kami bukan sebab Tuhan Engkau Allah di dalam hidup kami. Engkau memilih kami dan identitas sangat berharga. Tuhan, kami memuji Engkau, kami berpegang pada panggilan Engkau kepada diri kami. Terima kasih Tuhan. Kita adalah anak terang, anak kerajaan surga. Yesus, kami terima kasih dan memuji Engkau. Janji-Mu tak pernah gagal dan pasti akan terjadi. Ya Allahku, Engkau tak berjanji kepada umat Israel. Walaupun mereka di dunia menghadapi kegelapan, Engkau tidak mengurangi jumlah orang Israel. Bahkan malah terbalik, Engkau menambahkan jumlah mereka semakin banyak. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami dalam situasi apapun, saudara semua, kita di dalam ayat memberitahukan kita jangan lupa pada identitas kita. Ada janji Allah di dalam hidup kita. Di semua saudara-saudara kita, Allah memilihmu sebagai imam rajani. Kita punya kuasa untuk dengan berpegang pada Allah, kita bisa mengatasi segala penindasan, perbudakan,
di dalam hidup kita. Dan saudara semua, di dalam ayat kita harus fokus percaya kepada Allah. Allah berjanji kepada kita akan menambahkan jumlah dengan hidup kita, bahkan kekuatan dalam hidup kita akan bertambah banyak, bahkan berkat dalam hidup kita semakin banyak. Kita diberkati. Mari kita berdoa, kita bersama berdoa. Jangan merasa malu, tidak percaya diri, bahkan menyalahkan diri kita sendiri. Kita banyak yang menghalangi kita untuk mengikuti Allah dan menerima janji Allah dalam hidup kita. Dalam hidup kita tidak percaya diri, kita dipermalukan yang menghalangimu datang di hadapan kamu dalam mengikuti Tuhan. Hari ini kamu dan kamu buang semuanya itu, baik itu ketakutan, baik itu kekhawatiranmu, baik sakit penyakitmu, atau di rumahmu. Anak, kita mohon Tuhan untuk menolong kita agar kita berpegang kepada identitas kita. Tuhan, di dalam kegelapan Engkau menambah imanku. Di dalam dunia kegelapan ini, Tuhan, mohon Engkau mohon kekuatan iman yang berikan kepada kami, Tuhan, agar berseru kepada janji-Mu tak pernah berubah. Engkau Allah yang tak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Janji-Mu adalah iya dan amin. Kau tetap menunjukkan kasih setia-Mu kepada segala dunia. Tetapi datang di hadapan Engkau dengan kasih. Kami menolak segala tidak percaya diri kami, segala dalam hidup kami tolak di dalam kehidupan. Bahkan kami perintahkan keluar dari kehidupan kami. Tuhan, mohon Engkau pakai kami. Sebagaimana Engkau memakai bidan-bidan demikian di Mesir, demikian juga Engkau memakai kami. Kita angkat tangan kita. Safira itu adalah indah dan buah itu bersinar. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu, mereka indah dan juga bersinar. Seperti para bidan-bidan di Mesir di tengah kegelapan, di daerah perbudakan, mereka juga perempuan, tetapi mereka bersinar bagi Engkau di zaman kegelapan. Engkau melihat mereka indah. Dan hari ini Tuhan, kami datang di Hong Kong, demikian juga harus demikian. Dan di tempat yang kecil, dan juga kami harus bersinar bagi Engkau. Tuhan, berikan, berkatilah saudara-saudari kami dan semua kami yang di rumah merasa dia tidak punya guna, tak berdaya. Tuhan, di dalam Engkau memulihkan kami, sehingga Engkau tolong kami, pakailah kami dalam nama Tuhan Yesus, mendengar kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita bersyukur merasa Allah sangat menuntun kita hari ini dalam Keluaran pasal 1, yaitu kitab yang pembacaan Alkitab yang baru. Kita baca di sini adalah daftar pembacaan kitab Alkitab di tahun 2024. Kitab Keluaran pasal 1 2004, juga membacakan kitab Keluaran 2004
2005 juga kita membaca kitab Keluaran. Di sini saya lihat bertambah banyak, penuhi bumi, yaitu penanaman pohon kehidupan. Orang semakin banyak, pertama. Kedua, di sini pemerintahan yang baru tidak mengenal Yusuf, mereka muncul. Kitab dan juga kita di pemerintahan Donald Trump, dia juga adalah orang Kristen. Dan di sini sekarang dimulai bahwa pemerintahan di Amerika juga dalam pernikahan mereka harus satu laki-laki dan satu perempuan. Dan di zaman yang dalam perjanjian baru sampai kita sampai pemerintah, Tuhan terus menuntun kita, jadi kita harus persiapkan hati kita. Kita berdoa untuk kita, mohon Tuhan untuk menolong kita. Satu zaman yang baru, era yang baru dibukakan bagi kita. Mari kita berdoa. Kita bukan hanya berdoa untuk kita sendiri dan juga untuk Amerika di masa perubahan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami berfokus memandang Engkau, mendekat kepada Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Pemerintahan Presiden Hong Kong, kami serahkan kepada Engkau. Engkau menyertai dia salah satu yang punya kuasa di dunia ini, yang membawa pengaruh. Tuhan, Engkau menyertai dia, dan mohon Engkau di dalam untuk segera bisa mengancam hidupnya seluruhnya, pergi darinya. Tuhan, Engkau berikan perlindungan dalam hidupnya. Mohon Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau siapkan hati kami di tahun 21 kemudian. Kami akan datang sampai di hari ini. 21 tahun yang lalu Engkau bersama dengan kami, dan sampai hari Engkau menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita umat pilihan Allah, amin, amin. Kita percaya Allah akan memakan kita. Allah kita penuh kuasa, amin, haleluya. Yeah.
pejamkan mata. Januari 2004 kita membaca kitab Keluaran. 2005 kita juga membaca kitab 2025 Januari kita juga membaca kitab Keluaran. 2004 sekolah Alkitab dimulai, jumlah 40 orang. Dalam masa 20 tahun ini adalah jumlah yang terbanyak sampai sekarang. 2025 bulan Januari jumlah sekolah Alkitab bertambah 61 orang siswa. Dalam 20 tahun yang jumlah yang terbanyak, bersamaan waktu membaca Keluaran dan bersamaan mengatakan jumlah yang bertambah banyak, Allah hendak berfirman kepada apa hari ini di tahun 2025, di masa sekarang, apa yang Allah firmankan kepadamu. Yang pertama, hidupmu terkait dengan Allah, terhubung dengan Allah, dan bagaimana Allah memakaimu. Apakah kamu bersedia untuk Ia pakai? Anak-anakku, bukalah hatimu, buanglah ketidakpercayaanmu, bahkan malu. Hai umat Israel, mereka di Mesir sangat malu, dipermalukan, mereka ditindas, mereka dibunuh, mereka dihina, tapi mereka adalah umat Allah, keturunan bangsawan, orang-orang yang mengikuti Allah, tetapi di dunia dipermalukan. Anak keturunan raja. Hai anak-anakku, terlebih lagi para anak putri perempuan, lepaskanlah rasa malumu, tidak percaya dirimu. Pandanglah Allah seperti Allah hendak memakaimu, seperti memakai bidan-bidan yang di Mesir yang dipakai Allah. Banyak tindasan suara dunia, suara dari musuh, sehingga kita ditindas, dipaksakan, dipahitkan. Tetapi kehendak Allah mau memakaimu dan membangkitkanmu. Bangunlah untuk bertambah banyak, berkembang, buanglah di dalam hatimu yang merasa tidak mungkin, terlepas dari penindasan dari musuh-musuh, tak punya kekuatan, tidak mungkin, bahkan merasa sayang, bahkan takut. Bidan-bidan kedua mereka melihat Firaun. Apakah mereka tidak takut? Tetapi mereka takut kepada Allah, mengatasi rasa takut mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mohon Allah, Roh Kudus, keberanian ini diletakkan di dalammu, agar kamu bisa melepaskan segala ketakutanmu, rasa malumu, dan merasa
sangat sulit, kepahitan, tidak berdaya. Allah memakaimu, menambahkan imanmu di masa ini, di tempat ini, dipakai olehnya, dipersiapkan olehnya, dibangkitkan olehnya. Kiranya kamu berkembang dan bertambah banyak. Umat Allah pasti akan bertambah kuat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kuasa Roh Kudus ada di dalammu, mengangkatmu, memberikan hati yang takut akan Allah diberikan kepadamu, dan membuka rahasia-rahasianya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.